digambarkan bahwa megalitik itu berkaitan dengan upacara uh, bercocok tanam ya tadi. Nah itu dalam kaitannya itu karena masa itu masyarakat yang mengembangkan uh, megalitik ini adalah masyarakat yang bercocok tanam itu. Sehingga kaitan dari fungsi megalitik itu ada yang berkaitan dengan uh, bercocok tanam, terutama di dalam pemujaan leluhur, pemujaan nenek moyang, selain untuk sebagai animisme, dinamisme, untuk memuja kekuatan segala macam, ya, tapi juga adalah untuk kaitannya dengan uh, permohonan di dalam rangka kegiatan bercocok tanam itu. Nah, inilah yang apa membedakannya nanti di megalitik pada masa bercocok tanam ini dan nanti pada masa berikutnya yang kita akan bicarakan di minggu depan ya. Itu dari segi megalitik ini. Nah, tadi ada beberapa disebutkan juga tempat uh, tempat temuannya ya, situs-situs megalitiknya. Dan sekali lagi tolong perhatikan, megalitik itu perkembangannya sangat lama ya. Mulai dari kalau menurut von Heinegelden tadi dari 2500 sebelum Masehi, saya minggu lalu sudah menjelaskan bahwa tradisi megalitik di Indonesia itu muda gitu ya. Bahkan ada yang berkembang sampai abad 15 gitu ya. Artinya jauh sangat muda gitu. Nah, itu uh, tadi beberapa contoh itu dikatakan misalnya Gunung Padang ya, disebut Gunung Padang tadi ya. Nah, itu ada menunjukkan bukan dalam kategorinya sebagai uh, megalitik tua tadi. Kenapa? Nah, nanti kita bisa bandingkan nanti di, di minggu depan ya. Apa ciri-ciri runden berundak yang tua dan berundak yang muda. Sekali lagi, biasanya pada masa bercocok tanam ini masih dalam bentuk sederhana. Jadi tidak ada ukiran-ukiran misalnya, dan juga biasanya tidak ada yang tambahan misalnya kuburan. Nah, kalau Anda melihat indikasi punden berundak itu di atasnya ada kuburan, ya pasti itu muda, bukan yang tua gitu. Bisa saja memang dia berlangsung dari tua sampai yang muda, yang sampai sekarang yang dikenalnya ada kuburan misalnya. Nah, tapi kalau kita sudah melihat gabungan yaitu artinya uh, Bunden itu ya bukan dari periode yang lebih tua lagi gitu ya. Itu dilihat. Jadi tolong lihat ciri-cirinya sehingga kita bisa membedakan mana yang memang berasal dari masa bercocok tanam ini dan mana masa yang lain. Yang pasti tidak ada megalitik pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana maupun di tingkat lanjut ya. Nanti jangan sampai keliru nanti kalau nanti ada ujian akhir soalnya misalnya gitu ya. Karena megalitik itu mulainya ada pada masa bercocok tanam. Mulainya ya. Sama juga dengan saya mereview sedikit gerabah. Ya, gerabah itu mulai pada masa bercocok tanam ini juga. Dan masyarakat sudah mulai menetap pada masa bercocok tanam. Jadi tiga hal itu yang menjadi ciri ya, menjadi ciri sebagai revolusi, revolusi kehidupan masa prasejarah itu ada pada periode bercocok tanam ini. Karena pertama tadi sudah mengenal alat yang disebut gerabah ya, mereka sudah melakukan menetam ya, dan mereka juga sudah mengenal tadi yang
eh, megalitik ya, pemujaan dengan menggunakan media batu yang besar. Itu ciri di dalam periode bercocok tanam ini. Kita lihat satu kelompok lagi nanti di kelompok 5 ya. Nanti setelah kelompok 5 nanti kita kalau ada tanya jawab pertanyaan silakan. Kita lanjutkan dulu ke kelompok 5 ya. Oke, kelompok 5 dari kelas A atau B duluan. Dari kelas A duluan nggak apa, Mas? Oke, kelas A. Tadi hostnya ada di mana? Ada di saya, Prof. Iya. Azra ya. Tolong nanti Azra dikirim ke siapa yang dari A? Yang share screen? Ini Mas, Nadia sama Siti Khalila. Nadia. Ya, tolong Azra. Kirim ke mana, Nad? Ada gabungannya mana? Oh iya, oke. Siti Khalila. Silakan. Yang presentasi siapa? Duanya atau orang lain Saya, lagi Mas. nih? Sebentar. Ini saya share screen. Siapa? Siti Khalila. Apa Nadia? Yang mana dia? Mana yang Siti ini? Yang presentasi siapa? Siti Khalila, Mas. Oke. Sebentar, ini agak nge-lag. Oke, pengguguran ya. Sudah siap? Silakan. Jadi tolong tua kelas menginformasikan yang tidak hadir ya. Baik, Mas. Gimana? Siti Khalila sudah beres? Mas, sebentar, dari PC kita tuh kurang. Jadi kita kayak mau minta tolong ke kelompok kita yang lain buat share screen. Ya, dipindahkan ya ke share screen. Siapa yang akan share screen? Siapa yang akan share screen? Lagaida, Mas. Coba lagi dicoba. Buat Saya izin share screen ya, Mas. apa internetnya? Siapa yang share screen? Oh, Lagaida ya. Nah, silakan. Belum ada? Belum. Belum ada. Benar. Iya, gerak tapi di iya. Impress. Kenapa ya internetnya? Enggak. Emang aku Kayaknya tab-nya deh. dari aku internetnya. Ya.
Ya, langsung saja saya mulai ya, Mas. Ya, Selamat silakan. malam semuanya, Mas Prof. Cecep dan teman-teman semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang penguburan pada masa bercocok tanam. Bisa tolong di next. Nah, sebelumnya izinkan saya perkenalkan dulu. Di sini ada anggota kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Stika Lardani. Terus ada Nadia Olivia, Lagaida Ayunanda Bagusni, Vinanda Olivia, Cayara Prinsesa Kaila, Amanda Desi Amadita, dan yang terakhir ada Octaviano Wibowo. Nah, penguburan sendiri itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan ketika manusia sudah tidak bernyawa lagi. Nah, siklus kehidupan masyarakat pada zaman sekarang itu produk dari beberapa pola kehidupan di masa lampau. Menurut KBBI, penguburan itu proses cara pembuatan pengubur atau mayat, bangkai, dan sebagainya, penanaman mayat. Penguburan menjadi salah satu aspek yang penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Terbukti dengan dikenalnya berbagai bentuk sistem penguburan di Indonesia sejak masa bercocok tanam. Nah, tipe penguburan sendiri itu di situs-situs yang sudah ditemukan itu biasanya berada di dalam gua atau pantai atau di dataran tinggi atau rendah. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada sistem dari penguburan. Yang pertama ada penguburan langsung atau primer. Penguburan langsung ini dilakukan dengan cara menguburkan mayat secara langsung ke dalam tempat tertentu yang telah disiapkan. Contohnya di sini ada di gambar ini, di Museum Nasional. Itu replika. Boleh di next. Nah, penguburan langsung sendiri itu dibagi menjadi dua macam lagi. Yang pertama ada penguburan tanpa wadah dan penguburan dengan wadah. Penguburan tanpa wadah sendiri itu diduga mulai dilakukan pada masa Mesolitik dan berlanjut sampai masa Perundagian dan umumnya itu merupakan kuburan tunggal. Contohnya itu ada di situs Liang Bue di Flores. Itu ada rangka dengan berbagai benda bekal kubur seperti beliung. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada penguburan dengan wadah. Penguburan dengan wadah ini dilakukan yang terbuat dari batu atau tanah liat dan di dalam batu wadah kubur biasanya ditemukan lebih dari satu rangka. Contohnya di Bali itu ada sarkofagus yang tadi telah diterangkan oleh kelompok sebelumnya. Terus ada di Bondowoso juga, ada di Jawa. Bisa di next. Ini foto Khalila saya lihatnya begini nih. Oh iya Miring. Mas, ini internetnya sepertinya bermasalah, nggak apa ya Ya Mas? udah, nggak apa-apa. Terus. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua itu ada penguburan tidak langsung. Nah, penguburan tidak langsung atau penguburan sekunder ini dilakukan dengan cara mayat ini sementara dimasukkan ke dalam tanah atau terkadang ke dalam peti kayu. Nah, kenapa ini tidak langsung atau sekunder atau sementara? Karena upacara yang paling penting dan biasanya terakhir itu belum bisa dilakukan. Beberapa contoh penguburan tidak langsung itu contohnya adalah tempayan yang ditemukan di Anyer, Jawa Barat, terus ada di Pelawangan, Jawa Tengah, Gilimanuk, Bali, Sabang, Sulawesi Selatan, Sanga, Kalimantan Timur, Lembah Napu, Basoa, dan Bade, Sulawesi Tengah. Terus ada juga di Melolo, Sumba, dan banyak lagi. Ini ada contohnya di Tempayan, Museum Sri Baduga. Nah, yang terakhir ini ada penguburan campuran. Penguburan campuran ini tidak terlalu umum ditemukan di Indonesia. Yang umum itu yang tadi, yang langsung dan tidak langsung. Tapi ini kita masukkan di sini karena ada dari sumber yang kita ambil. Penguburan campuran itu gabungan dari penguburan primer dan penguburan sekunder sendiri. Contohnya itu ada di situs Gua Harimau yang ada di Sumatera. Boleh di next lagi. Nah, ini tuh zaman dulu itu sudah ada tata cara penguburan. Nah, tata cara penguburan ini diantaranya yang pertama itu adalah orientasi arah bujur rangka dan arah hadap. Orientasi ini disusun berdasarkan analogi matahari atau solar analogi yang dianggap bahwa terletak di arah matahari terbit. Terus orientasi mayat ini harus mengarah juga ke asal-usul nenek moyang atau original home of forefather.
Terus juga orientasi ini harus menghadap ke angkasa dan berkaitan dengan kepercayaan bahwa si arwah ini yang mati akan menuju ke surga. Dan yang terakhir, orientasi ini harus di titik-titik utama bumi. Dan yang kedua, tata cara penguburan itu ada menhir sebagai tanda kubur. R.P. Sujono dalam Sejarah Nasional Indonesia 1 mendefinisikan menhir sebagai batu tegak atau batu panjang yang didirikan tegak. Fungsinya itu peringatan dalam hubungan dengan pemujaan leluhur. Menhir ini secara tunggal di permukaan tanah, yaitu pada bagian atas kepala kuburan, kepala mayat di kuburan. Salah satu contohnya itu ada di situs yang masih menggunakan menhir sebagai tanda penguburan, yaitu di Gada Flores. Dan ini ada beberapa contoh lainnya. Ada di Kampung Bone, ada di Negeri Mek. Dan next. Dan yang terakhir ada penyertaan bekal kubur. Penyertaan bekal kubur ini itu merupakan benda-benda yang dahulu merupakan kekayaan sang mayat semasa hidup. Itu bisa berupa peralatan untuk kegiatan ekonomi atau penyediaan makanan, terus juga bisa berupa senjata. Contohnya itu ada pada situs Siulak Tanang yang ditemukan wadah gerabah dan pecahan benda-benda perunggu, dan pada situs Sentang yang ditemukan manik-manik kaca, mata tombak, perhiasan, dan periuk gerabah. Nah, kesimpulannya dari kelompok kami, penguburan itu merupakan kegiatan yang berhubungan dengan kematian. Kegiatan ini diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dari zaman prasejarah, tepatnya pada masa bercocok tanam yang dimulai pada zaman megalitikum dengan 3 tipe penguburan sesuai dengan bukti yang ditemukan di Indonesia. Kegiatan ini sudah menjadi suatu unsur kebudayaan penting bagi masyarakat Indonesia. Dan di sini ada sumber-sumber yang kita ambil, terus oke, terima kasih. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Oke, terima kasih kelompok 5A. Sekarang dari kelas B, silakan. Siapa yang akan share screen dari kelompok 5B? Saya, Prof. Nabila, Ada yang tolong bikin susu? Lagaida ke Nabila ya. Silakan Nabila. Yang akan presentasi siapa dari 5B? Lima b siapa yang presentasi? Saya, Prof. Nabila. Saya, Prof. Ken Samora. Oh, Ken Samora. Ya, silakan. Ya. Ya. Silakan. Selamat malam, Prof. Cecep, dan selamat malam teman-teman. Saya Ken Samora dari kelompok 5 kelas B akan menjelaskan pengubur Neolitikum. Sebelumnya saya akan menglist saya. Tolong slide berikutnya. Kelompok kami ada Ainaya Alivia, ada Teresia Freya Leandra, ada Rizky Ahmad Zainuddin, ada Alfian Syafi'i, dan Nada Fitri Tazkia, dan Nabila Audrey Ramadhani.
Tolong slide berikutnya untuk pendahuluan. Eh, turun-temurun dari zaman nenek moyang hingga sekarang. Akibat kepercayaan atas preservasi dan dampak sosiologis yang diberikan oleh budaya penguburan, manusia telah melanjutkan dan mengembangkan metode-metode konsep dan kepercayaan menurut himpunan mereka yang berbeda-beda. Jadi, apa sih pentingnya mempelajari tradisi penguburan pada masa prasejarah? Menurut kami, peninggalan penguburan dari zaman prasejarah memberikan banyak data ilmiah yang mengembangkan penguburannya. Tolong slide selanjutnya. Untuk konsep penguburan prasejarah, yang kita temukan ada dua jenis penguburan, yaitu primer yang dilakukan biasanya langsung setelah kematian, dan biasanya tubuhnya tuh diletakkan di liang kubur dengan keadaan dibungkus tikar atau kain, dan tulang biasanya masih tersai sesuai anatomi. Itu kan setelah tubuhnya sudah membusuk, jadi bentuk apa tuh. Ada beberapa contohnya, yaitu ada di Indonesia, ada di Bali, Sumba, dan Sumatera. Kalau untuk tradisinya, oke. Selanjutnya, nah, analisis metode penguburan. Jadi tuh ini sebetulnya lebih ke menganalisa atau membaca eh, konteks-konteks budaya yang ada di peninggalan penguburannya ini. Pendekatan ini merupakan inti dari metode yang disebut field anthropology yang dikembangkan oleh Henry Dudai dan diterapkan oleh Willis Pentiles di Asia Tenggara. Selanjutnya ada jenis-jenisnya. Atau menjadi kayak salah satu yang dilakukan oleh ahli untuk menganalisis penguburannya atau peninggalan penguburannya. Jadi ada analisis posisi tulang, posisi dan susunannya tuh menunjukkan bagaimana cara tubuh tuh ditempatkan di dalam kubur, anatomi. Itu tuh bisa jadi primer dan sebaliknya itu jadi penguburan sekunder. Dan berikutnya juga ada peluruhan atau decomposition. Jadi mereka tuh menganalisa lihat tulang dan ada yang lebih tahan lebih tahan lama dibanding otot. Selama ligamen masih utuh, tulang-tulang akan tetap berada di posisi anatominya. Em, ada juga menganalisis sedimen dan matriks tanah. Jadi tanah ini tuh memiliki potensi untuk menggantikan jaringan lunak saat mereka membusuk, yang memungkinkan jasad dikubur langsung tanpa peti. Di sisi lain, jika ada ruang kosong di sekitar tulangnya, terutama di bagian pinggul atau dada, itu tuh jadi kayak mengindikasikan bahwa em, jasadnya ini dikubur dengan peti mati di sekitarnya, gitu. Selanjutnya,
Contoh situs yang kami ambil untuk contoh penguburan itu ada Gua Makpan yang terletak di Halmin, Barat Daya Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, sekitar 35 meter di atas permukaan laut dan gua ini terbentuk dari batuan sehingga cocok menjadi tempat hunian manusia prasejarah. Hasil penelitian menunjukkan kalau Gua Makpan ini memiliki berfungsi sebagai situs penguburan sekunder. Ditandai oleh pemindahan serta penataan ulang tulang, penghilangan sebagian elemen rangka dan memungkinkan mengandung beragam artefak seperti alat batu, sisa fauna, kait pancing, dan tembikar Neolitik yang mencerminkan perubahan budaya akibat interaksi dengan kelompok lain dari Asia Timur. Ya, ada contoh situs yang kami ambil lagi. Nah, ini ada gambarnya dan ini situsnya. Satu lagi ada Gua Braholo. Di gambar ini ada lokasi penggaliannya dan penemuan fosilnya. Jadi Gua Braholo tuh dikenal sebagai kerangka pertama yang ditemukan di situ tubuh terlentang, kaki dilipat, dan ada ini khusus yang dipakai untuk penguburan. Sesuai penanggalan radiokarbon pada seribu belum tahun 1950 dan sekitar 230 tahun sekitar itu. Em, di gua hingga tahun 1998 dan temuan ini menunjukkan adanya adat penguburan pada awal Holosen. Kedua kerangka ini ditemukan dalam lapisan perapian yang berkaitan dengan artefak batu dan sisa-sisa fauna, menunjukkannya adanya keterkaitan antara kehidupan dan tradisi kematian di gua tersebut. Slide selanjutnya. Di kerangka kedua nih ada di kotak L8 yang terletak pada lapisan yang sama, cuman posisinya lebih tinggi sedikit sekitar 50 cm dibandingin kerangka yang pertama. Eh, itu 800 sebelum 1950, sekitar 170 tahun antara itu. Kurang lebih. Dari segi anatomi, kedua kerangka tersebut menunjukkan bentuk tubuh yang kuat dan kekar. Ciri-ciri seperti rahang bawah yang tebal, torus mandibularis yang mencolok, dan struktur wajah yang lebar mencerminkan karakter morfologis yang masih mempertahankan sifat-sifat terkait, namun sudah menjadi Homo sapien. Ini menggambarkan bahwa masyarakat tinggal di Gua Berholo pada masa Holocene dan memiliki tata cara penguburan yang teratur, serta memberi penghormatan khusus kepada orang yang telah meninggal. Jadi sudah juga mengindikasikan budaya penguburan. Jadi kesimpulannya, ini menunjukkan hasil data kami menunjukkan bahwa
praktik penguburan pada masa prasejarah bukan tindakan pemakaman saja, melainkan nilai sosial dan teknologi masyarakat pada zamannya. Menurut kami, potensi arah penelitian di masa depan dalam sejarah memiliki indikasi budaya tentang dari masa Neolitik dan prasejarah. Neolitik prasejarah. Berikutnya ada daftar pustaka kami. Dan terima kasih juga. Selamat malam untuk teman-teman saya. Terima kasih atas. Oke, terima kasih kelompok 5B ya. Tadi sudah disampaikan terakhir oleh Ensa Mora. Lalu ini yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya tradisi penguburan ini sudah mulai pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Ya, ini sudah dikenal. Karena ini juga kita tahu bahwa penguburan ini sudah dikenal pada masa berburu dan makanan tingkat lanjut ketika mereka sudah hidup di dalam gua-gua. Makanya tadi dicontohkan oleh kelompok 5 dari kelas B itu adalah temuan-temuan dari gua ya. Benar ya, Ken Iya. Maura ya. Nah, sebenarnya Ya. itu dari masa, bukan dari masa bercocok tanam. Tapi itu dari masa sebelumnya. Nah, ingat ciri dari masa bercocok tanam ini adalah mereka bukan hidup di dalam gua lagi, tapi sudah hidup di pemukiman-pemukiman sederhana. Karena hidupnya sudah bercocok tanam tadi. Sementara yang hidup di dalam gua-gua itu masih hidup terutama dari berburu dan mengumpulkan makanan. Ya itu jangan rancu lagi ya. Bagaimana ciri-ciri kehidupan masyarakat di dalam masa prasejarah mengikuti periodisasinya. Berburu, mengumpulkan makanan tingkat lanjut, tingkat sederhana itu manusianya masih hidup mengembara. Jadi belum hidup menetap. Mulai hidup menetap itu, tapi di dalam gua-gua alam, di ruang-ruang alam berupa gua, itu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Jadi bikin matriksnya ada masing-masing supaya tidak keliru gitu deh. Nah, alatnya ya mungkin sudah disampaikan oleh Mas Andri ketika berburu mengumpulkan makanan tingkat sederhana itu alat-alat yang sederhana gitu ya, alat batu, kelapa genggam gitu ya, sumatralit, itu ciri-ciri dari paleolitiknya pada masa itu. Lalu pada masa berburu dan makanan tingkat lanjut atau mesolitik, itu mereka hidup di gua-gua. Nah, alat-alatnya juga sudah mulai lebih maju dibanding yang dari paleolitik. Dan kemarin yang sekarang kita mempelajari itu yang berkaitan dengan masa bercocok tanam. Mereka sudah meninggalkan kehidupan di gua itu dan hidup di pemukiman-pemukiman sederhana. Jadi masih hidup dalam pemukiman sederhana karena mereka sudah tidak terlalu mengandalkan dari perburuan, tetapi memanfaatkan alamnya untuk mulai mendomestikasi tanaman ya dalam bentuk bercocok tanam sederhana itu. Perburuan masih tetap dilangsungkan ya pada masa ini. Nah, nanti kita juga bisa lihat bagaimana berkaitan dengan penjinakan hewan atau untuk menernakkan hewan segala macam gitu. Nah, di dalam kaitannya dengan penguburan ya
dan seiring juga dengan dikenalnya tradisi megalitik, biasanya ada kehubungannya, ada keterhubungannya. Nah, pada masa bercocok tanam ini, seperti tadi dikatakan, mereka sudah mengenal menhir, ya. Kan di kelompok 4 tadi kan bicara megalitik ya. Nah, tanda kubur pada masa bercocok tanam ini diberi sebagai tanda yang tadi disebutkan dari kelompok 5A ya. Itu ada salah satunya ada tata cara sebagai tanda kuburnya adalah memberikan menhir di tempat kuburnya. Salah satunya itu. Jadi itu masih sederhana sekali untuk menandai bahwa kubur itu ditandai dengan menancapkan menhir. Sama kalau tradisi Islam ya dengan membuat nisan. Kalau tradisi klasik kan tidak ada. Penguburan itu kan tidak ada. Mereka dibakar, jadi tidak ada tanda-tanda lagi untuk penguburan. Tapi dari prasejarah dan Islam itu ada kemiripan menhir dengan nisan tadi. Nah, selain itu, penguburan pada masa bercocok tanam ini, tadi dikatakan ada dolmen. Ya. Nah, kubur itu juga bagian dari kaitannya dengan dolmen tadi. Meja batu di bawah meja batu atau dolmen itu diletakkan rangka di bawahnya. Dolmen itu adalah juga media untuk sebagai penanda adanya kubur. Dan di meja batu itu biasanya meletakkan sesuatu untuk penghormatan kepada leluhur atau orang yang sudah meninggal. Sesajen atau apa sesuatu di atas mejanya itu, meja batu. Demikian juga benda-benda lain gitu ya. Tapi utamanya menhir dan dolmen itu sebagai tanda kubur ya. Ini yang kaitannya dengan megalitik itu. Nah, jadi itu tolong tadi baik kelompok kelas A mau B di kelompok 5 ya. Jangan mencampur adukan antara penguburan yang ada di gua itu bukan dari masa bercocok tanam ini, tapi dari masa sebelumnya ya. Nah, kalau yang berasal dari masa bercocok tanam, lihat saja salah satu tadi disebutkan ada bekal kubur ya di kelompok kelas A tadi ya, 5A. Salah satunya adalah bekal kubur. Nah, bekal kubur itu sebagaimana kita tahu ciri dari masa bercocok tanam ini adalah bekal kubur yang terutama berupa gerabah atau tembikar. Kalau ada bekal kubur yang adanya logam, tadi sempat disebutkan oleh kelompok 5 dari kelas A, ada bekal kubur berupa logam, lalu ada perhiasan manik-manik, kaca segala macam, itu bukan dari masa bercocok tanam. Itu dari masa nanti yang kita bicarakan di minggu depan. Ya. Jadi tolong lihat dengan detail ciri-cirinya ya. Jangan sampai salah lagi nanti untuk membedakan mana misalnya kaitan sekarang kita bicara kubur dari masa bercocok tanam. Kalau itu ada contoh tadi yang di dalam bekal kuburnya berupa logam, artinya kubur itu bukan dari masa bercocok tanam. Oke, berarti kan ya? Jangan sampai salah lagi ya. Yang ciri bercocok itu hanya ditemukan gerabah. Atau alat-alat batu seperti kemarin sudah dijelaskan di minggu lalu berupa alat-alat apakah itu beliung atau yang berupa apa namanya kapak lonjong gitu. Karena itu berkaitan dengan tradisi bercocok tanam. Ya, itu yang tolong diingat yang seperti itu.
Lalu yang memang penting di dalam tradisi penguburan itu ada penguburan tanpa wadah dan ada penguburan dengan wadah. Dan ingat, ini juga harus diperhatikan lagi. Wadahnya apa yang berasal dari masa bercocok tanam ini? Mereka menggunakan yang pastinya adalah tanah liat. Nah, kalau dia menggunakan wadahnya dari gerabah yang besar, gitu, artinya itu benar yang berasal dari masa bercocok tanam. Tapi kalau sudah menggunakan wadah dengan menggunakan batu, lalu ada hiasan segala macam, misalnya sarkofagus, belum tentu itu berasal dari masa bercocok tanam. Ya, jadi harus dilihat antara contoh-contoh penguburan yang terutama dengan menggunakan wadah. Ya, itu hati-hati untuk menyebutkannya penguburan itu berasal dari masa bercocok tanam atau dari masa sebelumnya atau dari masa setelahnya. Ya, tadi digambarkan oleh kelompok B gitu ya. 5B contohnya adalah gua-gua tadi. Itu bukan dari masa bercocok tanam. Walaupun bicara mengenai penguburan. Yang penting lagi adalah di dalam bicara mengenai penguburan ini adalah penguburan langsung dan tidak langsung. Nah, langsung itu tadi juga bagus disampaikan oleh kelompok B, itu ada analisis pengkubur gitu ya, dengan melihatnya posisi tulang. Ini penting. Kalau tulang-tulang itu posisinya seperti orang hidup sekarang, ada kepala, ya, susunannya kan ada rangka, tangan di atas, kiri kanan, lalu ada tulang belakang, lalu panggul, terus ke bawahnya kaki, kakinya juga ada mulai dari paha, tulang kering sampai itu. Artinya posisi tulang itu masih berada pada posisi ketika mereka dikuburkan. Itu adalah disebut dengan penguburan langsung atau disebut dengan penguburan primer. Jadi ada posisi tulangnya masih dalam posisi seperti dia dikuburkan. Dan tadi disebutkan antara juga dekomposisi ya, dekomposi ya. Nah, itu juga menunjukkan primer atau tidak rangka itu. Karena kalau tadi posisinya tulangnya masih berhubungan, tentunya tautan ototnya ya, kalau kuburannya masih belum terlalu kering ya, masih ada basah tadi ya, pertautan ototnya itu masih ada. Karena otot tendon terutama di dalam tubuh manusia itu setelah daging-daging hilang, itu ototnya masih ada yang tersisa. Nah, kalau kita menemukan ada otot antara satu tulang dengan tulang lain itu masih satu hubungan, masih ada hubungannya di antara dua tulang, maka itu disebut sebagai masih penguburan primer. Ya. Dan juga bisa dilihat tadi disebutkan matriks tanahnya. Ya, biasanya kalau penguburan primer ya, tanah yang melekat atau yang berada di sekitar rangka itu menyatu dengan yang ada melekat pada tulang-tulangnya. Tadi digambarkan oleh kelompok 5A ya. Contoh dari penguburan primer atau yang tidak langsung tadi, tulang-tulang yang utuh begitu, lalu dikumpulkan sehingga bagian-bagian tulangnya tidak ada tertautan lagi antara tulang satu dan tulang lain. Jadi udah dia satu dan dimasukkan ke wadah. Nah, tulang-tulang yang sudah mengumpul jadi satu, tidak dalam susunannya lagi itu,
itu yang disebut sebagai penguburan sekunder atau tidak langsung. Karena itu sudah mengalami misalnya orangnya ditaruh dulu atau dikuburkan dulu di mana gitu. Lalu ada ritual lagi yang berikutnya untuk mengumpulkan rangka-rangkanya menjadi satu, ditempatkan di tempat yang berikutnya. Itu disebut dengan penguburan sekunder. Nah, itu bisa dilihat dari posisi tadi, tulang-tulang itu. Jadi bisa dilihat ya dari cara penguburannya, primer atau sekunder, dia menggunakan wadah atau tidak wadah. Nah, kalau untuk langsung dan tidak langsung ini, kita sulit menentukan dia berasal dari masa sebelum bercocok tanam, atau masa bercocok tanam, atau setelah masa bercocok tanam. Kecuali ada tadi bekal kuburnya. Ya. Karena langsung dan tidak langsung bisa saja terjadi pada masa sebelum masa bercocok tanam, pada masa bercocok tanam, dan masa setelah bercocok tanam. Nanti kita lihat di minggu depan. Jadi itu yang kita untuk melihat penguburan. Sekali lagi, ingat kita bicara sekarang masa bercocok tanam. Ya. Jadi konteks temuan rangka dalam hal ini kubur ini harus diyakinkan betul bahwa ini berasal dari masa bercocok tanam. Misalnya tadi melihat apakah dia berserta misalnya bekal kuburnya berupa apa nih? Alat batu yang seperti apa? Atau dia ada gerabah atau ada logam. Nah, itu menunjukkan waktu periodisasi yang berbeda. Ya, termasuk juga tadi dengan wadah yang seperti apa yang digunakan untuk melakukan penguburan itu. Jadi itu ya yang tolong diingat kaitannya dengan tradisi-tradisi masa bercocok tanam. Oke, dengan demikian pembicaraan kita berkaitan dengan masa bercocok tanam ini sudah selesai ya. Dengan kemarin di minggu lalu tanggal 30 ada kelompok manusianya seperti apa, kita sudah membicarakannya. Demikian juga di kelompok 2 berkaitan dengan teknologi. Lalu kelompok 3 berkaitan dengan tradisi gerabah. Kelompok 4 bicara mengenai megalitik. Dan yang kelima adalah penguburan. Saya hanya berpesan untuk tidak tercampurkan ya antara 3 periode yang sudah kita pelajari sampai hari ini. Yang 2 periode ketika Mas Andri ya, masa berburu mengumpulkan makanan tingkat sederhana, berburu mengumpulkan makanan tingkat lanjut, dan sekarang kita di 2 pertemuan ini membicarakan mengenai masa bercocok tanam. Jadi tolong itu bikin sendiri matriksnya ya, supaya itu tidak tertukar ya. Tidak tertukar kalau nanti ada pertanyaan atau tugas untuk ujian akhir semester. Oke, sebelum saya buka untuk tanya jawab atau diskusi, saya sampaikan dulu untuk kita bahas kelompok lagi ya, kelompok lagi untuk minggu depan. Kita akan kocok lagi di kelompoknya ini, baik kelompok di kelas A maupun kelas B sama ya, seperti juga yang kemarin. Ada tetap di dalam 5 kelompok ya. Hanya sekarang kelompok 1 ya, tolong dicatat ya. Kelompok 1 itu bicara mengenai teknologi gerabah. Teknologi gerabah, kelompok 1 ya. Anggotanya masih tetap sama dengan yang sekarang ini. Kelompok 2 itu mengenai penguburan. Kelompok 2 mengenai penguburan. Kelompok 3 bangunan megalitik. Kelompok 3 bangunan megalitik. Kelompok 4
tentang teknologi logam. Ini ciri khas dari masa perendagian yang keempat ya, masa logam, karena pada masa sebelumnya kita tidak mengenal yang namanya logam ini. Ini baru muncul pada masa perundagian ini yang masa keempat. Jadi ini kelompok 4 ya yang mendapat kehormatan untuk membicarakannya. Lalu yang kelima itu mengenai manusia dan masyarakat. Kenapa ini penekanan kepada masyarakat? Karena pada masa perundagian ini kelompok-kelompok masyarakat itu sudah sangat kompleks, ya. Dari berbagai keahlian itu sudah muncul pada masyarakat ini. Berbeda dengan masa bercocok tanam, ini masih kelompok-kelompok sederhana, ya, yang terutama berfokus pada bercocok tanam sederhana ini. Tapi pada masa perundagian ini sudah lebih kompleks masyarakatnya, sehingga nanti di kelompok 5 ini membicarakan, selain membicarakan khas manusianya, tetapi juga masyarakatnya. Nanti saya akan sampaikan sedikit materi mengenai minggu depan itu, gambaran umumnya saja. Tapi sebelumnya silakan kalau masih ada yang ingin didiskusikan atau yang ingin bertanya. Saya ulang lagi ya untuk minggu depan. Kelompok 1 teknologi gerabah, kelompok 2 itu mengenai penguburan, 3 mengenai bangunan megalitik, 4 teknologi logam, yang kelima manusia dan masyarakat. Oke, sudah dicatat ya? Ingat sekali lagi, ini masa perundagian, jadi contoh-contoh yang Anda gunakan itu harus sesuai dengan masa dan ciri-ciri masa ini. Ya. Oke, kalau untuk materi megalitik atau penguburan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Atau materi minggu lalu pun berkaitan dengan manusia, teknologi maupun gerabah, kalau ada yang masih penasaran, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mas, Ya, silakan. izin bertanya. Ya. Maaf, Prof. Maaf sebelumnya saya berhalangan untuk buka kamera. Saya izin bertanya mengenai materi penguburan. Tadi sempat disebutkan kalau misalkan penguburan pada zaman prasejarah itu juga memiliki arti dan makna tersendiri gitu ya. Saya penasaran itu mereka bagaimana taunya kalau misalkan madhab ke sana mereka itu untuk katanya biar masuk surga dan sebagainya gitu-gitu, kayak ada makna-makna tersendiri dari setiap em, tekniknya itu, teknik penguburannya itu gitu. Dan bagaimana kita bisa tahu akan makna hal tersebut sedangkan pada zaman prasejarah itu sendiri tidak ada tulisan atau aksara gitu. Terima kasih, Prof. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Tapi kita bisa melihatnya itu berdasarkan pertama memang konsep surga dan neraka, surga terutama ya belum ada sih pada masa itu. Yang ada sebenarnya itu adalah berkaitan dengan tempat kembalinya manusia bergabung lagi dengan para leluhurnya, nenek moyangnya. Nah, di dalam kosmologi masyarakat prasejarah itu, yang dianggap sebagai nenek moyang atau leluhur itu, asal-usulnya itu terutama ada 2. Yang umum itu adalah berasal dari tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi itu pasti secara kontekstual dengan lingkungan, itu adalah gunung. Sebagian besar tradisi penguburan dan juga tradisi megalitik selalu berorientasi, tadi di kelompok 5B ya, sudah bicara mengenai orientasi ketika tata cara penguburan.
Pertama adalah orientasi itu melihat pada tempat yang tinggi. Karena tempat tinggi itulah yang dianggap sebagai tempat leluhur, tempat asal-usulnya orang. Tempat tinggi itulah yang dianggap sebagai gambarkan tadi yang istilah kamu tadi itu surganya itu. Di tempat yang tinggi, tempat para leluhurnya itu. Orang-orang yang baik segala macam itu akan diyakini di tempat kembalinya di tempat yang dihormati, yaitu di puncak gunung. Nah, tradisi ini terus berkembang, baik itu dari masa klasik, Islam, ya. Kalau klasik tuh misalnya di Candi Borobudur misalnya ya, jadi di puncak paling tinggi itu adalah menggambarkan Buddha yang paling tinggi. Di candi-candi di Jawa Timur misalnya, ada tingkat-tingkat candinya mirip dengan Bundaran Berundang. Jadi makin di tempat yang makin tinggi, itu ditempatkan arca-arca yang paling suci. Demikian juga kuburan di Imogiri misalnya. Ini sekarang lagi rame nih. Penguburan dari Pakubuwono ya, 13 gitu ya, di Imogiri. Imogiri juga ada bangunan berundak juga sebenarnya. Dan tempat yang paling tinggi adalah tempat para raja atau sultan dimakamkan. Demikian juga di tradisi kita di masa prasejarah, Bondan Berudak di tempat tinggi itu tadi sudah disampaikan di kelompok 4 ya maupun kelompok 5, di paling atas itu didirikan menhir. Menhir itu juga sebagai lambang leluhur, lambang nenek moyang, orang yang sangat dihormati. Dibuatkan menhir sebagai tanda penghormatannya. Sehingga itu dianggap sebagai tempat yang tinggi. Selain gunung, tadi juga disinggung oleh kelompok 5B ya, itu arah mata angin atau arah matahari yang menganggap bahwa matahari terbit dan matahari tenggelam itu mempunyai makna. Biasanya arah timur ya dianggap sebagai arah kehidupan. Dan barat itu adalah arah yang menggambarkan kematian. Nah, makanya untuk yang tidak menggunakan konsep tadi tempat tinggi ya, biasanya menggunakan arah begini. Nah, arah baik itu arah mata angin atau utara selatan timur gitu ya. Kalau kita melihatnya sekarang sih, mereka dulu sih nggak kenal yang namanya utara barat timur, tetapi matahari digunakan patokannya itu. Nah itu biasanya di tempat yang rata, misalnya satu pulau atau satu daerah yang jauh dari pengalaman fisiknya tidak menunjukkan adanya tempat tinggi. Jadi mereka menggunakan arah seperti itu. Dan arah lain itu biasanya dia menunjuk, kalau ini berlaku untuk daerah kepulauan, ya kepulauan. Jadi kalau tidak menunjukkan kepada tempat tinggi atau tidak menunjuk kepada arah tertentu tadi, baik apakah itu berkaitan dengan terbit dan tenggelamnya matahari, mereka orientasi yang dia gunakan itu adalah kosmologi atau mitologi tempat asal-usul mereka berasal. Karena dia kepulauan, mereka punya pandangan bahwa nenek moyang mereka itu berasal dari arah tertentu tadi, yang merujuk kepada pulau tertentu. Nah, pulau tertentu ini yang ditunjukkan kepada apakah dia sebelah timur, sebelah barat, sebelah itu tidak. Dia hanya menunjukkan di situ. Karena di situ itu maksudnya adalah tempat pulau asal-usul nenek moyangnya.
biasanya itu berada di laut lepas. Jadi kalau dia di pantai, dia menghadap ke laut, nah itulah dia tempat berasal. Nah, karena dia sudah punya konsep-konsep ini, maka apakah itu di dalam penguburan, ya, ataukah itu di dalam meletakkan megalitiknya, dalam ritual-ritualnya, dia selalu mengarah kepada tempat suci tadi. Apakah itu gunung yang tinggi, gitu ya? Apakah dengan arah tertentu tadi, kalau dia berkaitan dengan kematian, artinya dia mengarah ke barat. Kalau dia berkaitan dengan kehidupan, gitu, misalnya tradisi bercocok tanam untuk keselamatan dan juga keberhasilan tanaman, ya arah timur misalnya begitu, atau juga yang ke arah tempat pulau, kalau jadi kepulauan, tempat mereka diperkirakan sebagai asal-usul dari nenek moyangnya itu. Sehingga penguburan, arah apa, pemujaannya dilakukan dengan apa, kebiasaan seperti itu. Nah, dari mana kita tahu? Itu ada yang tradisi berlanjut. Nanti kita bicarakan setelah periode perundangan. Kita tahu dari informasi dan kajian-kajian yang disebut dengan etnografi. Karena ada yang terus berlanjut, yang kita bisa pelajari tradisi yang turun-temurun ini. Memang di prasejarah itu tidak ada berita tertulis kan, tetapi tradisi lisan, ya, praktek-praktek yang masih sederhana, kita bisa menjadi acuan. Makanya di dalam arkeologi ada yang disebut metode interpretasinya ini yang disebut dengan etnoarkeologi. Jadi di etnoarkeologi itu kita menggunakan untuk memecahkan masalah arkeologi. Misalnya tadi dari mana kita tahu bahwa arah itu dianggap sebagai arah yang suci? Maka kita bisa mempelajarinya dari data etnografi yang masih berlangsung sampai sekarang dengan ciri-ciri yang sama dengan tradisi prasejarah yang kita pelajari. Ya, gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Perkenalkan Prof, izin mau bertanya. Ini siapa, Aryo atau Ahmad atau Octaviano? Aryo Prof. Oh, Aryo. Ya. Saya mau izin bertanya Prof, kan Ya. peninggalan zaman-zaman prasejarah itu kebanyakan kayak hanya berupa batu-batu saja Prof ya, terutama kayak batuan-batuan yang kayak menhir, dolmen segala macamnya. Dan kayak peninggalan event itu termasuk yang benda kayak kapak-kapak kecil yang batu-batu itu. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa batu-batu itu merupakan dari zaman prasejarah, sedangkan di zaman itu kan tulisan itu belum ada ya, Prof ya. Dan bagaimana cara kita ngebedain mana yang kayak terbuat dari alam, mana yang kayak itu buatan manusia, dan prosesnya itu bagaimana ya, Prof ya, untuk mengetahui perbedaan itu. Itu aja sih, Prof. Terima kasih, Oke. Prof. Ya, ini pertanyaan buat ujian akhir nih sebenarnya. Ya, model model untuk ujian akhirnya kayak gitulah kira-kira. Ya. Nah, tapi ya karena sudah dikeluarkan sekarang, jadi nanti nggak keluar lagi ini soal seperti ini. Nah, itu tadi yang saya katakan. Jadi Anda semua itu harus bikin matriks ya. Misalnya kita paling tidak di kerangka prasejarah ini, itu kan ada 4 periodisasi ya. Masa berburu, mengumpulkan makanan tingkat sederhana, tingkat lanjut, bercocok tanam, dan nanti minggu depan kita bicara mengenai pendakian. Batu misalnya, alat batu misalnya yang ditanyakan Aryo tadi, di masa berburu mengumpulkan makan tingkat sederhana, ada alat-alat sendiri, ya, ada kapak genggam, ya. Lalu pada masa berikutnya ada kapak lonjong.
ada beliung, maaf, beliung, kapak lonjong, dan seterusnya. Karena setiap zaman itu pengetahuan orang itu makin meningkat. Ya. Di dalam di dalam tradisi prasejarah itu mengandung prinsip evolusi, evolusi kebudayaan. Evolusi kebudayaan itu prinsipnya adalah berkembang. Benda-benda budaya atau artefak itu dari yang sederhana sampai yang lebih kompleks. Itu apa namanya, evolusinya ya. Nah, alat-alat batu pun juga begitu. Alat batu yang kapak genggam itu kalau Anda mengikuti penjelasan Mas Andri, misinya pasti sudah dijelaskan oleh Mas Andri itu ya. Bagaimana orang menghasilkan alat batu yang masih sederhana. Jadi ada pemecahan dari batu inti menjadi calon beliung misalnya. Lalu ada yang namanya perimping atau retus, ya, sehingga menghasilkan tempat-tempat bagian batu yang tajam. Itu bukti dalam membuatnya. Saya kemarin di minggu pertama, ketika saya menjelaskan teknologi, ya, ingat ada yang disebut dengan jejak buat dan jejak pakai. Yang mudah-mudahan Aryo mendengarkan minggu lalu. Jejak buat itulah yang menentukan ini alat yang digunakan oleh manusia atau alam. Batu pecah itu bisa dilakukan oleh manusia dan bisa juga secara alami. Artinya misalnya ketika longsor ya, satu batu dengan batu lain tuh beradu. Itu bisa menghasilkan pecahan-pecahan batu yang tajam. Nah, batu-batu tajam ini, baik yang secara alami maupun budaya sederhana ini, biasa ditemukan pada masa berburu tingkat sederhana ini. Tapi, untuk jelas menunjukkan dia dibuat oleh manusia, ada tahap pengerjaan lebih lanjut. Bukan saja sebagai batu yang pecah. Karena batu yang pecah itu biasanya kalau di dalam buatan manusia itu baru tahap awal. Memisahkan batu inti dengan batu yang akan dibuat dengan alat. Menjadi alat. Nah, untuk keperluan manusia biasanya batu-batu yang sudah pecah tadi dimodifikasi lagi. Apakah itu dalam bentuk tajaman satu sisi atau tajaman dua sisi. Nah, ketika orang membuat penajaman berikut yang kedua, ketiga, dan seterusnya itulah yang mencirikan buatan manusia. Karena alam tidak bisa membuat yang seperti itu. Yang disebut dengan retus. Itu sebuah cara kita, atribut kuat bagi arkeologi untuk menentukan ini alat atau bukan. Ketika kita melihat proses buat ini. Nah, untuk memastikan lebih lanjut, ini alat atau bukan, artefak atau bukan, juga dilihat dari jejak pakai. Walaupun memang ada alat yang dibuat, tapi belum sempat dipakai, misalnya. Bisa saja terjadi. Tetapi, sebagai fungsi sebuah artefak, alat gitu ya, mestinya ada jejak pakainya. Nah, itu juga lebih meyakinkan lagi bahwa alat-alat batu itu, walaupun kita tidak ada catatan tertulis, tapi untuk arkeologi prasejarah, jejak-jejak itulah catatan tertulisnya. Itu kelebihan dari ahli prasejarah. Untuk melihat tanpa melihat tulisan, tapi jejak pakai yang melekat pada artefak itulah catatannya.
nanti kalau Anda mengikuti semester depan MA1 ya, nanti akan dijelaskan lagi. Kebetulan MA1 masih saya yang mengajar. Nanti kita perdalam lagi ini. Gimana kita selain dari alat tadi, jejak-jejak buat dan pakai, ada lagi faktor penentu sebagai bukti arkeologi itu. Bukan saja sebagai tadi jejak buat dan pakai. Karena jejak buat dan pakai itu kita bisa lihat sendiri dari objeknya. Apakah itu kita bisa lihat langsung dengan mata, ya? Kalaupun tidak langsung dengan mata sendiri, kita menggunakan alat mikroskop atau apa gitu. Tapi untuk melihat jejak buat atau dan pakai ini. Tapi ada faktor yang lain. Kita bicara yang namanya asosiasi, matriks, konteks. Nah, ini ada 3 kunci lagi yang kita untuk. Tapi di semester depan ya, bukan sekarang. Untuk melihatnya untuk lebih jauh. Tapi itu bisa ditentukan ya, Aryo ya. Di dalam arkeologi itu ada caranya kita menentukan mana yang per periodenya ini, mana yang ini buatan manusia atau alam, kita bisa melihatnya. Tapi ya bertahap ya, sabar ya. Terima kasih banyak Nanti ya, ada Kak. semester 1, Ya, ada semester 2, semester 3 gitu. Tapi ya. bagus pertanyaannya. Terima Terima kasih. kasih banyak ya, Kak. Sama-sama. Mengerti, Pak. Ya, ada lagi? Oke, kalau tidak saya ingin menyampaikan sedikit mengenai gambaran untuk tugas minggu depan ya. Saya mau share screen dulu. Sudah kelihatan kah? Sudah, Prof. Sudah ya. Ini masa perundagian. Ini pada masa berikutnya yang kita bicarakan di sini masa perundagian. Saya membuat gambar ini untuk mengingatkan saudara Anda semua bahwa ciri dari masa perundagian ini adalah dikenalnya alat-alat logam. Jadi masa sebelumnya tidak ada dikenal logam ini. Ini sebagai penciri atau penanda masa perundagian ini dikenalnya dengan teknologi baru ya, berupa logam. Nah, logam ya, jenis-jenis logam ini macam-macam yang dikenal dari masa prasejarah, yang disebut pertama nekara ya, ini yang nomor 1, bentuknya seperti ini, seperti gendang ya, genderang yang besar. Ini semuanya awalnya berkaitan dengan ritual. Walaupun nanti ada dalam perkembangan berikutnya digunakan sebagai ya yang profan. Ritual itu termasuk sakral ya, termasuk nekara ini. Gendang, genderang seperti ini terbuat dari perunggu, digunakan di dalam upacara memanggil hujan. Nah, ini adanya nekara yang kaitannya ritual memanggil hujan itu, artinya masyarakat masa ini juga masih hidup mengutamakan bercocok tanam. Tapi mereka sudah memiliki pengetahuan yang lebih. Kalau pada masa bercocok tanam kaitannya dengan ritual bercocok tanam hanya memuja misalnya menhir tadi ya. Tapi di sini sudah menggunakan media lain, dibunyi-bunyikan sambil berharap untuk memanggil hujan kalau kemarau misalnya, atau mereka akan menanam dengan menggunakan nekara. Demikian juga moko. Ini sejenis nekara juga, tapi bentuknya lebih kecil dan digunakan juga dengan tetabuhan, ya, bunyi-bunyian dengan
untuk upacara-upacara yang berkaitan dengan memanggil hujan atau upacara ritual lain. Bahkan di Indonesia bagian timur sekarang, di Maluku ya, NTT dan NTB, selain digunakan untuk ritual, dia juga sebagai mas kawin. Sampai sekarang masih berlangsung dengan menggunakan moko seperti ini. Di Indonesia paling timur lagi, karena sumber logamnya terbatas, maka ini diganti dengan kayu. Ininya diganti dengan kulit yang kita kenal dengan tifa sekarang. Ya, ini yang kedua. Lalu ada kapak perunggu. Ini alat semacam kapak ini terus, dan ini berfungsi ya memotong kayu tertentu gitu ya, berburu dan lain-lain. Lalu ada candrasa, ini bentuknya seperti kapak juga, tetapi ini biasanya untuk upacara yang berkaitan dengan upacara penghormatan pada leluhur, upacara pada pengobatan dan lain-lain. Lalu ada perhiasan perunggu, ya selain digunakan, ini biasanya juga untuk bekal kubur, ya. Kapak perunggu juga kadang-kadang banyak ditemukan sebagai bekal kubur selain dari perhiasan, dan juga manik-manik. Manik-manik ya, pasti Anda tahu jenis manik-manik itu berbeda dengan gelang atau kalung misalnya yang menjadi satu, tetapi ini adalah butir-butir tertentu ya. Jadi pada masa perundagian ini sudah mengenal baik yang terbuat dari logam maupun yang terbuat dari batu, manik-maniknya. Lalu ada bejana yang dari perunggu. Kenapa perunggu pada masa awal ini? Awal logam itu yang digunakan adalah perunggu. Karena ini mudah dibentuk ya, mudah dilebur dan mudah dibentuk. Walaupun belum terlalu keras. Setelah era perunggu ini, baru nanti mengenal besi. Nah, pada alat-alat besi ini, pengocoran yang pembuatannya lebih tinggi lagi dari perunggu, tetapi bisa membuat alat itu menjadi lebih kuat. Sampai sekarang kita sudah bisa mengenal alat-alat yang banyak menggunakan besi. Ya, ini tapi awal pada masa perundagian ini umumnya digunakan alat bahan yang terbuat dari perunggu. Nah, ada dua teknik yang digunakan di dalam teknologi logam ini, yang umumnya karena ini adalah teknik peleburan, ada yang disebut dengan sai perdu ya. Jadi dibuat modelnya dulu gini, lalu model itu terbuat dari bahan yang nanti kalau dia kena panas dia akan mencair, ya semacam lilin gitu ya. Lalu sudah dibentuk, misalnya ada arca kecil gitu, dibentuk dulu yang diinginkan, lalu dibungkus yang sudah arca atau model ini dengan tanah liat, lalu ada lubang di tanah liat itu, cairan logamnya dimasukkan ke dalam ini, sehingga nanti si lilin ini yang terbentuk ini akan mencair, diisi oleh cairan logamnya. Sementara tanah liat nanti akan tetap membungkusnya ya. Dan untuk mendapatkan hasilnya, maka tanah liatnya dipecahkan. Dipecahkan sehingga nanti akan mendapatkan cetakan logam yang seperti bentuk objek lilin tadi yang sudah terbentuk. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu dengan cetakan setangkup namanya. Jadi ada satu bagian dan bagian lain. Ini biasanya diukir ya di batuan untuk satu sisi dan satu lagi di sisi lain.
Lalu dua bagian ini dijadikan satu, ditangkup. Tapi di ujungnya dikasih lubang kecil. Diikat, nanti dimasukkan cairan logamnya masuk ke dalamnya. Sehingga ini akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Ini setelah dibuka. Nah, keuntungannya kalau ini tadi, yang AC Perdu ini hanya digunakan sekali saja. Karena ini dipecahkan. Tapi kalau dengan cetak setangkup ini cetakannya bisa digunakan beberapa kali. Karena ini sudah dibuat dari bahan yang awet ya, yang dari batuan lalu diukir gitu. Kenapa bisa ukir? Karena mereka sudah mengenal logam tadi. Jadi menghasilkan benda yang mirip ya dalam jumlah yang lebih dari satu. Kalau ini kan hanya satu aja, jadi tidak bisa yang seterusnya. Itu di dalam logam. Nanti di kelompok 2 nanti di kelompok 4 ya mengenai teknologi logam silakan untuk dieksplor lagi. Nah, sekarang ada di tadi penguburan dan juga megalitik. Ini masih di masa ini mengenal penguburan primer, penguburan sekunder gitu ya. Masih digunakan. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kaitannya penguburan di tradisi megalitik ini adalah wadahnya. Nah, seperti ini ya, kubur primer yang menggunakan wadah seperti ini dimungkinkan pada masa pendagian ini. Karena untuk menghasilkan benda seperti ini diperlukan alat yang keras. Tidak mungkin pada masa bercocok tanam yang belum mengenal logam bisa menghasilkan mengeruk batuan ini menjadi wadah seperti ini. Demikian juga ini wadah kubur yang lain, tapi ini megalitik yang diukir ya, membentuk seperti rumah, lalu ada hiasan-hiasan. Kadang di dindingnya ini di sebelah atas ini ada relief-relief manusia digambarkan. Nah, ini yang menunjukkan bahwa pada megalitik dan juga berfungsi sebagai penguburan ini tidak mungkin kita temukan pada masa bercocok tanam, dan ini hanya bisa ditemukan pada masa pendagian yang sudah mengenal teknologi logam. Nanti bisa dieksplor lagi untuk kelompok 2 dan kelompok 3 ya untuk minggu depan. Nah, ini juga penting ya kalau kita bicara mengenai gerabah ya. Ada ini sekalian dengan kelompok 5 nanti, manusia dan masyarakat. Yang khas dari masa perundagian ini adalah berkembangnya satu masyarakat, manusia dan masyarakat budaya penutur Austronesia. Nah, ini dalam teorinya itu berkembang dari daerah Taiwan ini sekitar 5.000 tahun yang lalu menyebar baik itu di wilayah Indonesia maupun sampai ke timur itu Madagaskar atau sampai barat ini sampai selatan New Zealand. Ya, pengaruhnya sangat banyak. Nah, penutur Austronesia ini membawa tradisi baik itu yang berkaitan dengan gerabah. Nah, gerabah-gerabahnya ini nanti bisa dibandingkan dengan gerabah-gerabah yang dihasilkan pada masa bercocok tanam. Coba lihat hiasannya ya, sangat raya, detail ya pada masa perundagian ini. Kalau pada masa bercocok tanam umumnya tidak banyak menggunakan hiasan. Kalaupun ada hiasan, hiasannya sangat terbatas. Tetapi pada masa perundagian ini, terutama yang pengaruh Sahuin Kalanai namanya, yaitu hiasannya sangat raya. Dan karena ini menyebarnya dari berbagai pelosok negeri di wilayah ini, dan umumnya berupa pulau-pulau, maka ada teknologi yang dikembangkan
oleh masyarakat penutur Austronesia itu adalah sarana transportasi berupa perahu. Nah, bukti-bukti ini banyak sekali ditemukan terutama di gua-gua, dinding-dinding gua, gambarnya ya. Tapi juga tradisinya berlanjut sampai sekarang. Karena di pulau-pulau itu pasti masyarakat nelayan yang sekarang itu mengembangkan sarana transportasi berupa perahu ini. Nah, budaya Austronesia juga ya sampai sekarang mereka mengembangkan perladangan yang lebih baik dari sekedar mereka bercocok tanam secara sederhana saja, menebang pohon yang lebih besar gitu ya dibanding hanya mengumpulkan makanan. Dan mereka juga mendomestikasi hewan-hewan ya, bukan saja berburu atau menjinakkan hewan yang dari sekitarnya, tetapi bisa mengembangkannya lebih lanjut. Demikian juga perkampungan sudah makin meluas dan ada juga tradisi-tradisi lain yang di Indonesia sekarang sudah mulai berkurang ya, walaupun dulu hampir di seluruh Nusantara, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan sekarang tradisi ini masih tetap berlaku banyak digunakan di Papua gitu ya. Di jalan-jalanan tuh pasti merah semua jalan-jalan Papua, orang menyirih gini. Ya laki-laki, perempuan, muda, tua, itu semuanya menyirih. Ini masih ada tradisi yang masih ada di wilayah Indonesia bagian timur, terutama Papua. Dulu di Indonesia bagian barat, Jawa, ya, Kalimantan, Sulawesi masih menyiri, tapi sekarang sudah orang-orang tertentu saja gitu. Ini yang menjadi gambaran secara ringkas. Nanti silakan Anda mengeksplor lagi ya untuk kita diskusikan di minggu depan. Oke, saya kira itu gambaran umum ya yang Anda nanti lihat kisi-kisinya tadi untuk dieksplor. Ingat sekali lagi bahwa kita membicarakan periode prasejarah yang terakhir keempat ini untuk masa perundagian. Jadi ingat ciri-ciri masa perundagian itu ya, teknologi gerabahnya sudah meningkat, menggunakan hiasan yang lebih detail ya, lalu penguburannya sudah menggunakan penguburan dengan wadah-wadah yang dibuat sedemikian rupa sehingga bermacam-macam bentuk dan hiasan. Demikian juga di megalitiknya. Dan masyarakat tadi digambarkan Austronesia yang sudah menyebar, dan yang pasti menentukan dari masa ini adalah mulai dikenalnya teknologi logam ya. Tadi digambarkan itu perunggu, tapi selanjutnya ada teknologi besi dan emas. Yaitu juga banyak ditemukan pada situs-situs yang berasal dari masa pendakian ini. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Untuk mengenai tugas di minggu depan, sudah jelas ya kelompoknya ya, apa yang akan dikaji. Usahakan mencari literatur yang memang sesuai dengan periodenya, di samping memang topiknya. Misalnya tadi kelompok 1 teknologi gerabah, jangan sampai salah lagi membuat contoh ya, gerabah yang berasal dari masa perundagian ini. Ya tadi saya sudah kasih beberapa kisinya untuk supaya Anda tidak salah lagi untuk memberikan contoh gerabah yang berasal dari masa perundagian ini. Demikian juga untuk yang penguburan, megalitik, dan juga yang pasti yang berbeda dengan masa sebelumnya adalah teknologi logam. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah mengerti semua? Paham? Dari saya sudah cukup, Prof. Oke, ada yang lain?
Ya, mungkin malu-malu menyatakannya. Kalau memang tidak ada lagi, mungkin kita bisa akhiri pertemuan kita malam ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Makasih, Prof. Makasih, Prof. Makasih banyak. Makasih, Prof. Makasih banyak, Prof. Makasih ya, Prof. Suaranya ya. Dadah, Prof. Love you. Makasih banyak, Prof. Bye, Prof. Love you. Love you. I love you. Baik. Pindah kata Cica, Prof. Makasih, Semoga Prof. pindah. Jangan lupa istirahat ya, Prof. Oh iya, besok Sehat-sehat ya, Prof. saya pagi besok ke Istirahat Batu dan Jaya nih. semoga mimpi Ya, Prof. tidak Terima Nanti kita kasih. ketemu Jangan ya. lupa